alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh yang penuh berkah ini sebagaimana yang Rasulullah senantiasa berdoa ya di setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ya, baik keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita. Nah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita senantiasa berikhtiar ya di setiap hari untuk benar-benar mengkaji sedikit demi sedikit ya ilmu agama, supaya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita adalah salah satu yang Allah pilih untuk diberikan khair ya, kebaikan. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan dalam rangka mendalami ajaran agama Islam kita laksanakan dengan rutin ya di setiap subuhnya, walaupun hal-hal sederhana yang kita kaji, namun mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah, karena ahabul a'mal ilallah, amal yang terbaik dalam pandangan Allah itu adwamuha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya sebentar, hanya satu hadis dua hadis yang kita kaji, namun kalau dilakukan secara istiqomah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita ada sesi parenting ya, seperti biasa di seminggu itu ada sesi parentingnya. Di antaranya bagaimana peran seorang ayah ya dalam Al-Qur'an yang begitu sangat penting, sangat urgent, sangat istimewa ya yang keberadaannya. Nah, di antaranya di sini sudah ada 14 dialog ya antara seorang ayah dengan anak dalam Al-Qur'an yang memiliki peran begitu besar ya. 14 dialog ayah dengan anak dalam Al-Qur'an. Ini salah satu buku yang bagus ya. Nah, di antaranya yang pertama adalah dialog antara Nabi Nuh ya sebagai ayah dengan anaknya, yaitu di Quran surah Hud ya ayat 42-43. Nah, bisa dilihat di surah Hud ya ayat 42-43 itu di sana bahwa bagaimana dialog Nabi Nuh sebagai ayah ya dan Kan'an ya sebagai anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal, bahwa bahtera ini ya berlayar tajri fi maujin kaljibal, membawa mereka dalam gelombang yang seperti gunung ya. Wana danuhun, dan Nabi Nuh memanggil ibnahu yaitu anaknya, wa kana fi ma'zilin, dan Kan'an ini ya sedang berada di tempat yang jauh dan terpencil, sehingga dengan kasih sayangnya Nabi Nuh ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah ke kapal bersama kami, wala takum ma'al kafirin, kamu jangan berada di antara orang-orang kafir gitu ya. Nah, jadi luar biasa sekali ya. Kemudian dilanjut di masih ya di surah Hud ayat 43-nya. Nah, Hud ayat 43 boleh sambil dibuka ya. Nah, kemudian di sana qala ya anaknya yaitu Kan'an menjawab ya, sa'awi ila jabalin, aku akan cari perlindungan ke gunung ya, ke gunung. Sa'awi, aku akan cari perlindungan, ila jabalin, ke gunung, ya'simuni minal ma, yang bisa memeliharaku, menjagaku dari air bah. Qala, kemudian Nabi Nuh menyampaikan lagi, la asimal yaum, tidak ada yang bisa melindungi hari ini min amrillah dari selain Allah gitu ya, illa marrahim, kecuali hanya Allah yang maha penyayang. Nah, wahala bainahuma, nah kemudian
ada penghalang di antara keduanya ya. Fakana minal mughraqin, dan Kan'an ini ya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nah, ini Nabi Nuh sebagai ayah ya, dengan kasih sayangnya, ya bunayya irkam ma'ana. Nah, tetapi anaknya dengan segala kebandelannya ya, Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari percakapan antara Nabi Nuh ya dengan Kan'an, bahwa pentingnya menyelamatkan keluarga, pentingnya menyelamatkan keluarga dari kebinasaan spiritual. Kan'an dengan sebagai anak durhaka ya, prototipe anak durhaka dalam surah Hud tersebut, tetapi sebagai ayah Nabi Nuh tetap dengan kelemah lembutannya ya bunayya, panggilannya ya anak king, pami di Sundamnya enggak ya Kan'an, enggak seperti itu, enggak kasar, tetapi ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, dengan kelemah lembutan ini. Jadi ketika menghadapi misalnya kita diuji dengan anak yang ya tidak sesuai harapan misalnya, masih tetap harus memberikan kelembutan dengan sapaan yang menenangkan ya bunayya irkam ma'ana. Nah, di sini peringatan di antara hikmah yang bisa kita ambil, peringatan bahwa manusia itu tidak bisa melawan takdir Allah. Nah, di sini bahwa takdir Allah seperti itu ya. Kan'an sebagai anak yang durhaka, Nabi Nuh sebagai ayah yang salih gitu ya. Begitu kesedihan seorang ayah terhadap anak yang tidak mau mengikuti ya, tidak beriman gitu ya. Nah, jadi hal yang harus dilakukan seorang ayah menurut ayat ini adalah walau bagaimanapun pokoknya selalu berusaha menyelamatkan anak-anak dari pengaruh buruk duniawi. Dan betul-betul fungsi dan peran seorang ayah itu harus menjauhkan anak-anak dari berbagai kekufuran, bahwa harus memberikan nasihat terus ya, walaupun tidak didengar oleh anaknya kan. Kita sudah tahu bagaimana Kan'an itu ya dengan ibunya sekongkol gitu ya. Jadi mereka itu selalu ya menghina ayahnya, selalu menghina dakwah ayahnya ya. Bahwa ketika Nabi Nuh, ya ayuhannas u'budullah, wahai manusia beribadahlah kepada Allah, dilelewe gitu ya sama anaknya yang bernama Kan'an ini. Tetapi tetap ya peran seorang ayah itu harus berupaya untuk menyelamatkan putra-putrinya dari pengaruh buruk duniawi dan berupaya keras untuk menjauhkan mereka dari hal-hal yang kekufuran, kemusyrikan ya. Nah, jadi jangan lupa sebagai seorang ayah itu harus memberikan terus nasihat gitu ya, peringatan-peringatan, walaupun mungkin pada saat itu tidak didengar oleh anak-anak, tetapi suatu saat hidayah Allah itu insya Allah gitu, kapan kita tidak tahu. Nah, kemudian kita juga belajar dari antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ya. Kalau ini prototipe yang solih ya kedua-duanya. Nah, bisa kita lihat di surah Maryam. Nah, boleh di itu ya yang sudah buka. Nah, di surah Maryam ayat berapa ini, 12-15 ya. Nah, surah Maryam ayat 12 sampai 15. Nah, mari kita lihat bagaimana dialog antara ayah Nabi Zakaria dengan putranya ya Nabi Yahya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah ya selagi ia masih anak-anak, wahananan, dan rasa belas kasihan, milladunna ya dari sisi kami, wazakatan, dan kesucian dari dosa, wa kana taqiyya, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Nah, ini kalau ini prototipe ayah yang solih dan anak yang solih ya. Nabi Yahya itu anak yang solih ya, bahwa wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Jadi prototipe Nabi Yahya sebagai anak, wa barram biwalidayhi, jadi anak yang berbakti kepada orang tua, walam yakun jabbaran asiyya,
Dan bukanlah Nabi Yahya itu seorang yang sombong, yang durhaka tadi ya, seperti Kan'an misalnya. Kemudian wasalamun alaih, dan kesejahteraan atasnya ya, yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, jadi kesejahteraan atas diri Nabi Yahya ya, pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari dihidupkan kembali. Jadi dalam hal ini banyak hikmah ya yang bisa kita ambil dari percakapan antara Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, bahwa setelah diberitakan ya kabar gembira akan lahir anak ya kepada Nabi Ibrahim ya, seorang anak bernama Yahya, maka Allah mengajari ya Yahya itu Alkitab, yaitu Taurat, dan yang bisa menjadi pegangan para nabi ya, yang nantinya itu bisa menjadi untuk memutuskan hukum kepada orang-orang yang beragama Yahudi ya, para robani, para akhbar, para pendeta. Nah, saat itu Nabi Yahya masih kanak-kanak. Karena disebutkan menonjol dalam ayat ini ya, ini adalah sebagai karunia Allah ya untuknya dan untuk kedua orang tuanya. Sehingga ya Yahya khudil kitab biquwwah, wahai Yahya, ambil kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Jadi intinya pelajari kitab Taurat ini dengan segenap kemampuan, dengan segenap kesungguhan. Wa atainahul hukma sabiyya, kami akan berikan kepadanya hikmah ketika dia masih anak-anak. Jadi yang dimaksud hikmah di sini adalah bahwa Yahya kecil itu akan diberikan pemahaman, diberikan ilmu ya oleh Allah, kesungguhan, diberikan tekad ya, kemudian menyukai hal-hal yang kebaikan. Jadi sudah taat dari semenjak anak-anak gitu ya. Nah, di sini bahwa Abdullah bin Mubarak menyampaikan bahwa anak-anak ya, Ma'mar menyampaikan bahwa anak-anak berkata kepada Yahya bin Zakaria, ayo kita main Yahya. Tetapi Yahya menjawab, kita diciptakan bukan untuk main-main gitu. Nah, jadi semenjak kecil Nabi Yahya itu sudah sama Allah ya sebegitunya dijaga gitu ya. Jadi anak-anak sebayanya ketika nyamper maksudnya, ayo Yahya kita main. Sehingga Nabi Yahya kecil itu menjawab dengan tegas bahwa kita diciptakan bukan untuk main-main. Ma'mar menyampaikan bahwa karena itu Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa sejak kecil dan kami berikan kepada Nabi Yahya itu hikmah dari mulai anak-anak gitu ya. Wahananan min ladunna, dan rasa kasih sayang yang mendalam gitu ya dari sisi kami, kata Allah. Bahwa di sini Ibnu Abbas ya menyampaikan bahwa maksud dari wahananan min ladunna itu Nabi Yahya diberikan rahmat dari sisi Allah ya, bahwa di sini Allah ya merahmati Nabi Zakaria dengan putranya Yahya. Nah, di sini juga kemudian sebentar kita ringkas dulu ya. Wazakatan, dan Nabi Yahya juga disucikan dari dosa gitu ya. Wazakatan, disucikan. Jadi semenjak kecil sudah dijaga ya, dijaga kesuciannya dari dosa. Nah, bahwa hananan az-zakah, jadi bersih dari najis, bersih dari dosa dan kotoran ya. Jadi az-zakah ini pokoknya dari semenjak kecil Yahya itu sudah beramal solih gitu ya, bersih dari berbagai dosa. Nah, wa kana taqiyya, dan termasuk anak yang bertakwa, tidak pernah melakukan dosa apapun gitu ya. Wa barram biwalidayhi, dan senantiasa berbakti kepada orang tua ya. Walam yakun jabbaron asiyya, jangan termasuk kepada orang yang sombong dan durhaka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang bagaimana ketaatan Nabi Yahya kepada Allah ya. Bahkan Allah menciptakannya itu dan menganugerahinya rasa kasih sayang, kemudian kesucian dari dosa, dan bahwa Nabi Yahya itu adalah seorang yang sangat taat, seorang yang sangat berbakti kepada orang tua, seseorang yang menjauhi hal-hal yang bisa menyakiti orang tua ya, baik secara ucapan maupun perbuatan. Nah, jadi walan yakum jabbaron asiyya, dan Nabi Yahya itu
tidak termasuk orang yang sombong dan durhaka. Nah, jadi setelah menyebutkan berbagai hal sifat terpuji ya, maka Allah memberikan ini ya terakhirnya, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya, bahwa kesejahteraan ya atas Nabi Yahya, dia dalam keadaan aman ya. Nah, kemudian dalam 3 hal, yaitu ketika dilahirkan karena dia melihat dirinya keluar dari tempat pertama, kemudian ketika meninggal ya, dan melihat kaum yang belum pernah disaksikannya dan dihidupkan kembali nanti di padang mahsyar. Nah, jadi di sini Abdul Razak menyampaikan ya bahwa subhanallah, jadi prototipe Yahya itu adalah anak yang sangat istimewa gitu ya, yang sangat istimewa. Nah, di sini bagaimana hikmah ya dari percakapan yang ada di Al-Quran antara Nabi Zakaria dengan putranya ya, Nabi Yahya. Hikmah yang bisa diambil yaitu pentingnya mendidik anak sejak kecil dalam keimanan. Ini peran seorang ayah, penting mendidik dari sejak kecil tadi ya. Nabi Yahya itu sudah dididik dari sejak kecil, bahkan menyampaikan anak sekecil itu ya bahwa kita itu dilahirkan ke dunia bukan untuk main-main gitu ya. Kemudian pengaruh besar seorang ayah dalam membentuk karakter anak ya, sangat luar biasa sekali. Ketika sang ayah misalnya berperan menjadi role model, maka akan membentuk karakter yang luar biasa sebagaimana Nabi Zakaria kepada Yahya. Kemudian keteladanan seorang ayah. Nah, ini pokoknya hal yang harus dilakukan menurut ayat ini adalah fungsi peran seorang ayah itu membimbing anak ya sejak dini ya dalam keimanan dengan berbagai kebaikan, memberikan teladan ya bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan, bahwa seorang ayah harus memperhatikan perkembangan spiritual, perkembangan akhlak anak ya dengan penuh seksama gitu ya. Nah, jadi jangan sampai tadi misalnya menjadi anak yang durhaka seperti Kan'an ya, tetapi ini betul-betul prototipe yang wabarrom biwalidayh ya, berbakti pada orang tuanya, tidak pernah menyakiti orang tuanya gitu ya. Nah, subhanallah sekali. Kemudian yang ketiga adalah dialog antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, bisa kita lihat ya bagaimana peran seorang ayah. Nah, di sini kita buka ya di surah Al-Anbiya. Boleh dibuka ya 78 sampai 79. Nah, bisa kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihim ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Wa Daud wa Sulaiman, ingatlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman idh yahkumani, ketika mereka memberikan keputusan ya al-harsi tentang ladang, idh nafashat fihi ghanamul qaum, yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya, wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikannya itu. Nah, jadi di sini ya coba perhatikan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dua orang nabi dan rasul yang juga raja di Palestina ya saat itu. Nah, ketika keduanya memberikan putusan mengenai kasus sebuah ladang milik seorang petani yang diajukan kepada beliau karena ladangnya itu dirusak oleh kambing-kambing milik peternak kaumnya. Nabi Daud berpendapat bahwa kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun karena harganya dinilai sama dengan tanaman yang dirusaknya sebagai ganti tanaman yang rusak. Nah, jadi Nabi Sulaiman memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya, untuk diambil minyak dan bulunya, dan pemilik kambing diharuskan mengganti ya tanaman itu dengan tanaman baru. Nah, apabila tanaman yang baru itu sudah ada hasilnya, pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali, sehingga keduanya tidak kehilangan milik mereka masing-masing ya.
Nah, ini dan kata Allah, kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu tepat gitu ya. Namun keputusan Nabi Sulaiman ini lebih adil. Nah, jadi ayah sebagai Nabi Daud sebagai ayah memberikan putusan atas kasus perselisihan yang tentang ladang tadi. Kemudian Nabi Sulaiman memberikan solusi yang lebih tepat. Nah, sebagai anak Nabi Sulaiman ya memberikan pendapat yang lebih bijaksana, dan Allah memberikan kebijaksanaan kepada Nabi Sulaiman. Nah, subhanallah ya. Nah, ini prototipe ayah yang solih dan anak yang solih. Nah, hikmah yang bisa diambil, jadi pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ya harus bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian mengajarkan anak untuk berpikir dan menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, jadi dalam parenting itu ya, bahwa harus ada sesi mengajarkan kepada anak dalam sebuah situasi, dalam sebuah kasus, dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan baik gitu ya. Nah, jangan langsung terus kita yang ngasih solusinya. Kemudian pentingnya untuk melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Kadang kan orang tua itu tidak menganggap anaknya ya dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Nah, jadi peran seorang ayah yang harus dilakukan di dalam sesi ini ya, di surah Al-Anbiya ayat 7879, bahwa hal yang harus dilakukan sebagai seorang ayah dalam ayat ini adalah bagaimana mengajarkan anak untuk berpikir kritis ya dalam sebuah situasi. Tadi ada kasus ya tentang ladang tadi. Nah, bagaimana mengajarkan anak untuk berpikir kritis dan bijak ya dalam menghadapi sebuah masalah, kemudian melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang penting dalam kehidupan. Jadi seorang ayah harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya gitu ya. Jangan misalnya ke anak, masih anak-anak nggak dianggap misalnya. Nah, itu kalau sudah bisa seperti ini nanti akan menunjang perkembangan yang lebih baik kepada anak. Nah, kemudian nah ini prototipe juga yang soleh ya. Ayahnya ya yang belum masuk itu ya, yang anak yang soleh ini mah. Tapi ayahnya belum muslim ya. Nah, bukan muslim. Nah, kita lihat ya di percakapan antara Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, dengan putranya ya di surah Maryam. Kita lihat ya di surah Maryam ayat 42, boleh dilihat ya, ayat 42 sampai 45. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ketika ayat 42-nya ketika ya ingatlah qala li abihi, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa engkau itu menyembah ma la yasma', sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsir, sesuatu yang tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa menolong engkau sedikit pun gitu ya." Nah, jadi ini ya seorang anak yang menyampaikan kepada ayahnya yaitu Azar ya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah berhala gitu ya, yang berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa menyingkirkan keburukan apapun ya, nah, selain Allah gitu ya." Nah, ini kemudian berlanjut ya dari ke 45 ya. Nah, tapi saya singkat saja ya supaya karena tidak akan cukup kalau semuanya ya. Nah, jadi kisah antara ayahnya Nabi Ibrahim yaitu yang bernama Azar ya dengan Nabi Ibrahim, di sana tentang kisah Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa sekali ya, bahwa ketika ya abati ini qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ihdika siratan sawiyya. Nah, jadi seorang Nabi Ibrahim yang berupaya ya kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, ini qad ja'ani, sesungguhnya sudah datang kepadaku minal ilmi, ilmu pengetahuan, malam ya'tik,
yang tidak datang kepadamu wahai ayah. Jadi bagaimana seorang anak ya yang menyadarkan kepada orang tuanya bahwa fattabi'ni ihdika siratan sawiyya, ikuti aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus gitu ya. Nah, sebagai anak itu jalan yang lurus yang bisa menyelamatkan ya dari hal-hal yang menakutkan. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budi syaitan, kamu jangan menyembah setan gitu ya. Maksudnya janganlah kamu mentaati dan menyembah berhala itu, karena sesungguhnya setan itu yang menyuruhmu untuk menyembah berhala itu gitu ya. Dan setan sangat suka dengan perbuatanmu gitu ya. Nah, kemudian di sini ya begitu beraninya ya Nabi Ibrahim, bahwa ada hikmah yang bisa dipetik dari percakapan antara Nabi Ibrahim kepada ayahnya, bahwa mengajak keluarga pada kebenaran ya dengan lemah lembut tadi ya. Kemudian ada kewajiban untuk berdakwah kepada keluarga, dan penting sabar ya dalam menghadapi penolakan. Nah, jadi harus bersabar ketika ayahnya ya tidak menurut dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim sebagai anak. Nah, sebetulnya nih hal yang harus ayah lakukan dalam ayat ini adalah tetap mengajarkan kebenaran agama ya dengan lemah lembut gitu ya. Bahkan ketika dihadapkan pada penolakan atau pertentangan, ayah itu harus bersabar dan terus membimbing keluarga menuju jalan Allah ya, tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini luar biasa juga ya, dalam diri Nabi Ibrahim itu banyak yang harus kita tiru. Bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kita lihat di surah As-Saffat ya. Nah, boleh dibuka ya surah As-Saffat. Nah, ini surah As-Saffat, ayatnya ayat 102 sampai 107 ya. Nah, 102 sampai 107. Nah, boleh dibuka ya untuk tadaburnya. Nah, di sini di surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 bisa dilihat ini ada pendidikan akhlak yang luar biasa ya. Nah, di surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 ini di tafsirnya ya, kalau secara rincinya bagaimana pendidikan akhlak ya berdasarkan Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Nah, kita lihat bahwa falamma, maka ketika balagha ma'ahus sa'ya ya, maka ketika anaknya itu sudah dewasa ya pada umur yang sanggup, qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihatmu fil manam, dalam mimpiku, anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza taro, maka fikirkan bagaimana pendapatmu. Qala, kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan matukmar, apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah ya, kamu akan mendapatiku orang-orang yang termasuk orang yang sabar. Nah, ini subhanallah sekali ya. Jadi ketika Nabi Ismail sudah mulai besar dan berjalan ya bersama ayahnya, dan ayahnya menyampaikan, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, gimana pendapatmu? Dan tentu saja mimpi para nabi itu adalah hak ya, benar. Maka Nabi Ismail menjawab ya dengan meraih ridha Allah dan berbakti kepada orang tuanya dan membantu untuk mentaati Allah ya. Nah, sehingga lakukan saja apa yang Allah perintah, silakan sembelih aku gitu ya, engkau akan melihatku insyaallah orang yang sabar, taat, dan hanya berharap pahala kepada Allah. Nah, jadi subhanallah sekali. Nah, di sini ini sudah sangat terkenal ya, setiap Idul Adha pasti diceritakan oleh para ustazah gitu ya. Nah, di sini ada hikmah yang bisa diambil dari ayat ini, bahwa ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Jadi
taatnya itu tanpa syarat, yang nggak nanya lagi kenapa harus disembelih, kenapa, langsung sebagai seorang anak ya. Tadi Nabi Ismail langsung, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, silahkan saja langsung lakukan gitu. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang bersabar. Jadi ketaatan tanpa batas, tanpa syarat kepada Allah. Kemudian ada komunikasi yang baik ya antara ayah dan anak. Kesabaran dan keikhlasan dalam menerima ujian. Jadi sabar, ikhlas ketika menerima ujian. Dan pentingnya sikap pengorbanan dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hal yang harus dilakukan menurut ayat ini adalah pokoknya sebagai seorang ayah itu harus selalu memberikan contoh ya ketaatan kepada Allah, mengajarkan nilai-nilai keimanan melalui tindakan nyata gitu ya. Jangan hanya nasihat saja. Nah, ini seorang ayah perlu menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak ya. Mendengarkan pendapat mereka dengan penuh kasih sayang, kemudian membimbing mereka untuk bersikap sabar, ikhlas dalam menghadapi berbagai bentuk ujian ya, karena di dunia itu darul bala, dunia itu adalah tempatnya ujian gitu ya, ujian kehidupan, dan bagaimana memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya hikmah yang bisa diambil dari percakapan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, terakhir ini saja ini ya, terakhir di surah Al-Baqarah ayat 127. Ini karena banyak sekali ya keteladanan dari Nabi Ibrahim. Nah, kita buka lagi tafsirnya ya, Al-Baqarah ayat 127 ya. Ayat 127. Nah, di sini bisa kita lihat nah bahwa sebentar saya bacakan ya, ini terakhirnya. Nah, bahwa di surah Al-Baqarah ayat 127-nya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini sebentar, ini masih 127 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id, dan ingatlah id yarfa, ketika Nabi Ibrahim membangun ya, meninggikan al-qawaid, dasar-dasar Baitullah, minal bait yaitu Baitullah, wa Ismail, dan bersama Nabi Ismail putranya. Rabbana, ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, terimalah amal kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan engkau maha tahu. Nah, jadi dalam ini ya, bahwa di ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah ya, dan mereka berdua memohon kepada Allah dengan penuh kehusyuan. Nah, ini subhanallah sekali antara ayah dan anak ini, mereka memohon kepada Allah dengan penuh kehusyuan, berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal soleh kami, sesungguhnya engkau itu maha mendengar ucapan-ucapan hambamu dan maha tahu kondisi mereka. Nah, jadi di sini bahwa Nabi Ibrahim sebagai ayah ya, luar biasa mencontohkan ketika sudah berbuat amal soleh itu diakhiri dengan doa yang luar biasa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sama kita juga ya, karena tidak semua amal yang kita lakukan itu diterima sama Allah. Itu biasakan dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, di sini pentingnya bekerja sama dalam kebaikan ya antara seorang ayah dan anak. Kemudian melibatkan anak dalam beramal soleh ya. Ini ketika membangun Ka'bah, melibatkan putranya ya, Nabi Ismail, untuk membangun pondasi Ka'bah. Kemudian berdoa kepada Allah setelah kita berbuat baik, kita berdoa kepada Allah. Nah, di sini kesimpulannya, hal yang harus ayah lakukan dalam ayat ini adalah bagaimana melibatkan anak dalam beribadah, melibatkan anak dalam amal kebaikan. Ini menunjukkan bahwa bekerja untuk Allah itu harus bersama keluarga ya. Ini adalah anugerah bahwa seorang ayah harus mengajarkan anak untuk senantiasa berdoa supaya setiap amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya.
setelah melakukan apapun, nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini luar biasa sekali ya prototipe Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, mungkin masih banyak ya dialog-dialog antara seorang ayah dengan anak, karena dalam bahwa seorang ayah itu memang menjadi nanti akan dipertanggungjawabkan ya bagaimana pendidikan terhadap keluarganya, bagaimana mendidik anaknya, mendidik istrinya ya. Di sini ada prototipe ayah yang solih, anak yang solih ya kebanyakannya, tetapi ada juga prototipe anak yang durhaka dengan ayah yang solih. Nah, bagaimana kita meneladani menjadi ayah yang luar biasa di sini ya dalam pasti dalam parenting itu di Al-Quran itu kebanyakan yang peran penting itu mendidik itu adalah seorang ayah ya. Di sana peran terpenting dalam mendidik keluarga itu adalah seorang ayah, baik kepada pasangannya, istrinya, ataupun kepada anaknya. Nah, tidak seperti zaman sekarang ya, kadang seorang ayah itu ya memasrahkan saja kepada ibunya gitu ya untuk dalam pendidikan seorang anak, padahal ini yang paling intens berkomunikasi dalam Al-Quran juga antara ayah dengan anaknya. Nah, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang parenting anak. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, terutama dalam mendidik putra-putri kita. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa